Angel Dutch Treaty pada tahun 1824 untuk membagi batas wilayah kekuasaan kolonialnya masing-masing. Dalam perjanjian tertulis tersebut, batas-batas laut di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang sebelumnya kabur ditetapkan secara tegas di antara kedua negara. Inggris mendapatkan wilayah di utara dan timur Selat Malaka yang meliputi Semenanjung Malaya dan Singapura, sementara bagian selatan dan barat Selat Malaka jatuh ke tangan Belanda. Kawasan yang dimiliki Belanda antara lain adalah Pulau Sumatera, Kepulauan Lingga, dan Riau. Sebagai gantinya, Inggris juga hengkang dari Bengkulu. Saat perjanjian itu dilakukan, bagian utara Pulau Borneo masih dikuasai oleh Kesultanan Brunei. Saat kerajaan tersebut mengalami kemunduran, Inggris mengambil alih wilayah tersebut. Alasan ini yang kemudian hari membuat Natuna yang jatuh ke Indonesia diapit oleh dua wilayah utama negeri jiran, yang di kemudian hari setelah kemerdekaan Malaysia dari Inggris, wilayah tersebut terbagi menjadi dua, yakni Sabah dan Sarawak. Sementara di sisi selatan Kalimantan masuk Indonesia setelah merdeka. Sebagai konsekuensi warisan semua wilayah Hindia Belanda, termasuk Kepulauan Natuna. Selama Perang Dunia Kedua, meski periode yang singkat, semua wilayah di Malaya dan Laut Cina Selatan dikuasai oleh militer Jepang. Sengketa dengan Cina dalam kasus perselisihan di kawasan Laut Cina Selatan, Indonesia tak sendirian. Beijing bersengketa dengan negara-negara sekaligus di Asia Tenggara yang berbatasan lautnya saling tumpah tindih. Di luar negara ASEAN, Cina juga berseteru dengan Taiwan soal klaim di wilayah laut yang membentang seluas 3 juta kilometer persegi itu. Dasar yang digunakan China mengklaim sebagai pemilik laut China Selatan adalah Landesline. Wilayah perairan Cina membentang laut sampai ke provinsi Kepulauan Riau, yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya dari daratan utama Tiongkok. Wilayah yang masuk dalam Landesline ini yakni melingkupi Kepulauan Paracel yang juga sama-sama diklaim Kenam dan Taiwan, hingga Laut Kepulauan Spratly di mana Cina bersengketa dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Panjangnya Landesline Cina atas klaim hampir seluruh Laut Cina Selatan membuat negara itu bersengketa secara tembak tindih dengan wilayah ZEE negara-negara tetangga Indonesia. Klaim 9 garis putus-putus Tiongkok berdampak hilangnya perairan Indonesia seluas kurang lebih 83 meter kilometer persegi atau 30% dari luas laut Indonesia di Natuna. Luas laut negara-negara lain seperti Filipina dan Malaysia berkurang 80%, Vietnam 50%, dan Brunei 90%. Selain menggunakan dasar Landesline, Cina juga mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan Cina. Cina dengan peta atau batas resminya, yakni Haijiang Xinei, tidak mengakui zona ZEE yang ditempati oleh PBB lewat UNCLOS. Landesline yang tergambar dalam Haijiang Xinei dibuat sejak pemerintahan Kuomintang atau nasionalis Cina pemimpin Chiang Kai-shek. Cina menciptakan garis demarkasi yang mereka sebut sebagai 11 Dash Line. Berdasarkan klaim ini, Cina menguasai mayoritas Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Pratas. Kemudian, Michaelis-Vail Bank, serta Kepulauan Spratly dan Paracel yang didapat Cina dari Jepang usai Perang Dunia Kedua. Klaim ini tetap dipertahankan, serta Partai Komunis menjadi penguasa Cina pada tahun 1949. Namun pada tahun 1953, pemerintahan Cina mengeluarkan wilayah Teluk Tonkin ini dari peta 11 Dash Line buatan Kuomintang. Pemerintah komunis menyederhanakan peta itu dengan mengubahnya menjadi Landesline yang kini digunakan sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan Laut Cina Selatan. Jadi begitulah penjelasan mengapa Natuna menjadi milik Indonesia meskipun dekat ke Malaysia. Semoga penjelasan ini bermanfaat.